warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Ibu Kepsek. Mohon maaf saya mengganggu waktunya, Bu. Lagi mana, Bu? Saya lagi di luar kota. Oh, ya, baik, Bu. Mohon izin, Bu, ya, saya Ervina Rahmawati, CGB Angkatan 6 Kabupaten Sumbawa, Bu. Saya ingin belajar sedikit bertanya kepada Ibu mengenai bagaimana cara pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin yang baik, Bu. Jadi di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, Bu, ya. Yang pertama nih, Bu, saya ingin bertanya bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah, Bu. Dengan situasi ini. Jadi sebelum kita memutuskan sesuatu, Bu, jadi kita harus melakukan hal-hal seperti mengumpulkan fakta-fakta ataupun pengujian benar atau salah, atau pengujian paradigma benar lawan benar, gitu, Bu, ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang mana kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, Bu. Misalnya yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu. Kesadaran sosial. Dan sekolah ya seperti itu. Ya, jadi adanya juga tadi keterampilan berhubungan sosial, Bu, ya. Yang seperti Ibu sudah jelaskan, kemudian proses pengambilan keputusannya bertanya jawab, yang bertanggung jawab, ya. Baik, Bu. Kemudian langkah-langkah seperti apa atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan tersebut, Bu? Jadi yang pertama sudah dilakukan Ibu itu adalah mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan buktinya, kemudian mencari solusi, kemudian ada juga kemudian yang terakhir adalah menentukan keputusan tersebut, Bu, ya. Baik, Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif untuk pengambilan keputusan tersebut, Bu? Misalnya dalam kasus. Jadi yang sudah dilakukan adalah pertama adalah mengidentifikasi, kemudian merumuskan alternatif, kemudian mempertimbangkan resikonya,
kemudian juga memilih alternatif. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi dari kasus tersebut, ya. Kemudian Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Bu? Tindak tegas. Begitu ya. Tetapi kalau saya melihat nih Bu, Ibu Kepala Sekolah saya ini sudah luar biasa, alhamdulillah untuk dalam pengambilan keputusan. Ya, terima kasih. Kemudian Bu masih ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin saya pelajari nih Bu, ya. Kira-kira apa Ibu memiliki sebuah tatkala ataupun jadwal, maksud saya Bu, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus tersebut? Kemudian apa mungkin ada tempat untuk menyelesaikannya, Bu? Atau dalam bentuk musyawarah atau bagaimana? Jadi tidak ada terjadwal ya. Jadi begitu ada masalah, langsung saat itu juga, langsung diselesaikan saat itu juga Bu, ya. Luar biasa. Kemudian Bu, adakah kira-kira seseorang atau faktor apa yang mempermudah selama ini untuk membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Jadi adanya kolaborasi dulu Bu, ya. Jadi untuk menentukan pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Ibu melakukan berkolaborasi dengan rekan guru, jadi berdiskusi terlebih dahulu, ya. Kemudian misalnya Bu, tadi sudah disebutkan mengumpulkan fakta-fakta juga. Kemudian yang terakhir itu barulah menentukan atau memutuskan pengambilan keputusan. Baik Bu. Jadi terima kasih, ini sudah saya diberikan waktu untuk berbincang-bincang atau mengganggu waktunya Ibu. Dalam hal ini saya bisa menarik kesimpulan dari yang sudah saya pelajari atau kita berbincang pada malam hari ini, Bu. Jadi kesimpulannya yaitu dalam mengambil keputusan haruslah dipertimbangkan sebaik mungkin dampak dari keputusan tersebut. Mencari informasi, kemudian atau mencari masukan dari berbagai pihak agar dapat membantu kita dalam menentukan keputusan yang sesuai ataupun keputusan yang sangat bijak. Mohon maaf, saya sudah mengganggu waktunya Ibu. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan ke saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 6, Bu. Baik, Bu. Guru penggerak ya. Baik. Penugasan, iya, siap. Baik Bu, terima kasih atas waktunya malam ini Bu. Saya mohon izin, semoga sukses kegiatannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas izin Kapsek, Ya, silakan. izin saya Nawati PGB Angkatan 6 dari SDN 2 Labuan Sumbawa, ingin belajar, ingin ada sedikit belajar, ada yang saya ingin tahu dari Ibu Kepala Sekolah mengenai bagaimana cara pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Baik, silakan. Bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah ini? Sebagai seorang pemimpin ya, untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah, tentunya yang pertama saya perlu mengenali dulu apa sih yang menjadi kasus yang ada di sekolah saya. Kemudian saya mungkin perlu tahu siapa saja yang terlibat di dalam kasus tersebut. Lalu setelah itu saya mungkin mengumpulkan fakta atau informasi-informasi yang relevan dengan kasus tersebut. Kemudian baru mungkin saya melihat kebenaran dari kasus tersebut atau permasalahan tersebut. Baru setelah kebenaran yang diketahui, baru kita melakukan pengujian terhadap kasus yang sedang terjadi di sekolah. Berarti bisa mengumpulkan fakta-fakta, pengujian antara benar dan benar, ataupun benar dan salah. Kemudian bagaimana Ibu menjelaskan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama pada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar ataupun yang mengandung nilai-nilai kebajikan? Baik, bagaimana saya menjalankan ya, Iya. bagaimana saya menjalankan keputusan pengambilan keputusan di sekolah saya jika ada dua buah kasus yang sama-sama benar gitu ya. Yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, jika terdapat hal seperti itu di sekolah, maka seperti itu tadi saya harus mengidentifikasi dulu kasus-kasus tersebut. Kemudian setelah saya identifikasi, baru saya menentukan langkah-langkah apa saja yang akan saya ambil di dalam menyelesaikan kasus tersebut. Dan mungkin jika kedua-duanya benar, mungkin lebih dilihat yang prioritas kebenarannya lebih besar, itu mungkin akan ditentukan gitu, seperti itu. Ditentukan yang utamanya yang mana sih yang harus diselesaikan. Jadi intinya di dalam pengambilan keputusan, jika itu dibutuhkan sebagai seorang pemimpin, itu harus benar-benar keputusan itu harus benar-benar bertanggung jawab, kemudian memikirkan dampak-dampak dari apa yang keputusan yang diambil. Ya, Bu. Kemudian saya ingin tahu juga bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan untuk pengambilan keputusan selama ini yang sudah Ibu jalankan di sekolah. Tentunya yang pertama untuk langkah-langkah atau prosedurnya mungkin kita mengidentifikasi terlebih dahulu. Kemudian setelah kita mengidentifikasi, kita mengumpulkan fakta atau mengumpulkan bukti yang relevan. Kemudian baru kita mencari solusinya. Ketika kita dapat solusi yang tepat, baru kita mengambil keputusan seperti itu. Kemudian masih ada lagi mengenai hal-hal atau hal apa saja yang Ibu anggap selama ini efektif dalam mengambil keputusan yang terjadi mengenai kasus-kasus dilema etika di sekolah Ibu. Ya,
itu tadi kembali lagi ke bagaimana kita yang dalam mengambil keputusan itu jelas kita harus mengidentifikasi masalah, dan itu sangat efektif sekali karena setelah kita mengidentifikasi masalah kita akan tahu pokok permasalahan dari kasus yang ada di sekolah. Kemudian setelah kita mengidentifikasi, baru kita mengetahui alternatif solusi apa yang akan kita gunakan di dalam menyelesaikan kasus atau permasalahan tersebut. Selain itu kita juga harus mempertimbangkan resiko baik buruk dari keputusan yang kita ambil, itu harus dipertimbangkan sebaik-baiknya agar tidak ada penyesalan nantinya atau tidak ada yang merasa dirugikan dari keputusan yang diambil. Kemudian baru kita memilih alternatif dari keputusan kita. Dan selain itu juga yang saya anggap langkah-langkah yang efektif itu juga ada evaluasi dari pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang pada kasus dilema etika di sekolah? Kalau yang menjadi tantangan itu lebih ke mungkin adanya keraguan dalam menentukan keputusan, kemudian sebagai seorang pemimpin kurang tegas dalam menentukan keputusan. Selain itu apalagi ya tantangan, mungkin informasi yang didapatkan kurang valid, itu juga menjadi tantangan ketika kita mengambil sebuah keputusan. Dan tanpa memikirkan dampak positif negatif, itu juga merupakan tantangan. Jika kita mengambil keputusan secara buru-buru, tidak memikirkan dampak positif negatif, itu juga tantangan. Kemudian saya ingin menanyakan lagi, apakah ibu memiliki kendala atau memiliki tatkala atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika, atau ibu langsung menyelesaikannya pada saat itu juga? Tergantung dilema atau tergantung kasus yang dihadapi. Jika kasus itu terjadi dan perlu diselesaikan saat itu, maka harus diselesaikan saat itu. Tetapi jika kasus atau permasalahan tersebut ada jeda waktu dalam penyelesaiannya, mungkin perlu diatur, dijadwalkan penyelesaiannya seperti apa gitu. Karena dalam menentukan keputusan itu harus benar-benar dipertimbangkan segala sesuatunya. Tapi jika dibutuhkan saat itu ya harus saat itu juga. Itu juga berdasarkan pemikiran yang matang gitu, seperti itu. Kemudian Bu, ada lagi yang ingin saya tanyakan. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Nah, tentunya ada banyak sekali orang-orang yang kita butuhkan di dalam kita mengambil keputusan, karena keputusan itu tidak bisa kita mengambil sendiri. Meskipun sebagai seorang pemimpin itu tidak bisa diputuskan sendiri. Jadi saya butuh masukan, saya butuh informasi, baik itu jika itu terjadi di sekolah, maka saya butuh informasi dari rekan-rekan guru, kemudian mungkin juga dari orang tua murid atau dari komite, atau bahkan pemangku kepentingan yang berada di sekolah, seperti itu. Jadi kesimpulannya yang sudah kita bicarakan ini, dan saya mengambil pembelajaran dari Ibu Wiwin, kesimpulannya yaitu mungkin dalam pengambilan keputusan harus dipertimbangkan sebaik mungkin dampak dari keputusan tersebut, kemudian mencari informasi maupun masukan dari berbagai pihak agar dapat membantu dalam menentukan keputusan dengan bijak. Benar. Seperti itu Bu ya. Benar. Jadi dalam menentukan keputusan itu tidak bisa hanya
karena kita sebagai seorang pemimpin lalu kita memutuskan segala sesuatu harus dengan keinginan kita sendiri, itu tidak saya anggap tidak efektif atau tidak baik gitu. Jadi kita juga butuh orang lain di dalam menentukan keputusan. Itu dampaknya juga harus perlu diperhatikan juga supaya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dari keputusan yang telah kita ambil. Baik Bu Wiwin, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Sukses selalu Ibu Kepala Sekolah SDN Batu Misung. Amin. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.